warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua nikmat yang begitu banyak tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada Nabi panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, umumnya pada kita semua selaku umatnya. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya cintai. Kali ini saya akan membahas tentang Allah tidak punya, saya punya. Tapi ini berdasarkan syukur saya. Kenapa demikian? Tonton terus videonya ya, biar tidak gagal paham teman-teman. Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah itu mempunyai 41 sifat. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat wenang atau boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat wajib bagi Allah, salah satunya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat yang artinya tunggal atau satu. Kenapa satu? Karena kalau lebih dari satu bisa saja terjadi perdebatan, teman-teman. Contohnya, jika di suatu tempat akan diturunkan hujan, bisa saja terjadi perdebatan bahwa di tempat itu jangan diturunkan hujan, dan seterusnya. Itu adalah dalil aklinya, dan dalil naklinya yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Itu dalil naklinya, teman-teman. Dan di antara sifat wajib bagi Allah, salah satunya yang kedua yaitu mukhalafatul lil hawadisi, teman-teman. Yang artinya berbeda dengan makhluknya. Ini sudah jelas ya, teman-teman. Yang menciptakan, yang diciptakan itu sudah pasti beda. Contohnya manusia menciptakan kursi atau meja. Itu sudah jelas beda. Manusia dengan kursi. Atau manusia menciptakan robot. Sudah pasti beda ya, teman-teman. Robot dengan manusia, robot hidup karena mesin, tapi manusia hidup karena ruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, terutama yang dua tadi, saya punya cerita nih, teman-teman. Ceritanya seorang kiai dan seorang ustadz. Ini kiainya termasuk guru saya juga, teman-teman. Singkat cerita, seorang kiai kedatangan ustadz dari kota. Nah, setelah bertemu dan mengobrol, di tengah-tengah obrolannya, sang kiai berbicara pada ustadz. Jadi Pak Kiai bilang begini, ada yang Allah punya, saya tidak punya. Ada yang Allah tidak punya, saya punya. Tapi ini berdasarkan syukur saya. Nah, Pak Ustadz bingung. Kok bisa Pak Kiai? Allah kan maha segalanya. Allah maha yang menciptakan. Kata Pak Kiai, benar. Allah memang segalanya, maha bisa. Tapi ada yang Allah tidak punya,
Saya punya, tapi ini berdasarkan syukur saya. Pak Ustadz makin bingung. Apa itu Pak Kiai? Kata Pak Kiai begini, coba kamu baca surat Al-Ikhlas. Pak Ustadz pun membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Pak Kiai, nah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti Allah tidak mempunyai anak dan istri. Tetapi saya punya anak dan istri karena saya butuh. Dan saya bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan pada saya. Tapi Allah tidak punya karena Allah tidak membutuhkan. Allah tidak butuh. Allah Maha Suci. Pak Ustadz pun menunggu. Ya benar-benar Pak Ustadz. Begitu. Nah jadi begitu teman-teman. Sudah paham kan maksud saya? Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya istri dan anak karena Allah tidak butuh. Allah Maha Suci. Tetapi saya, teman-teman mungkin punya anak dan istri karena kita memang butuhkannya. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya telah diberikan anak dan istri. Oke teman-teman. Kalau sudah paham, mungkin penjelasannya sekian dari saya. Pada guru-guru, teman-teman, para ustadz, para kiai, mohon maaf apabila penjelasan saya ini salah. Mohon bimbingannya, mohon tegurannya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.